Setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan semua bahan untuk memurnikan pil pencair roh dan berpisah dengan tetua Hao, suara Yao Lao pun muncul. Ia memerintahkan Xiaoyan untuk beristri jahat selama 2 hari untuk memulihkan diri. Setelah itu barulah mencari tempat di kedalaman hutan untuk proses pemurnian. Hal itu dikarenakan pil pencair roh merupakan pil tingkat kelas 6 dan akan menimbulkan ledakan energi yang sangat besar. Yao Lao khawatir dengan ledakan tersebut akan mengundang perhatian para tetua dan menimbulkan masalah. Xiaoyan pun kembali ke paviliun dan melaksanakan perintah Yao Lao. Selama 2 hari Xiaoyan habiskan dengan berlatih di Gerbang Pan dan tak ada hal yang aneh terjadi. Gerbang Pan nampaknya sudah tentram setelah menjalani banyaknya halangan dari para senior. Selain itu, Gerbang Pan saat ini memiliki 2 dueling lagi setelah bergabungnya murid lama. Gerbang Pan juga menambahkan alkemis yang sekarang berjumlah 6 orang setelah melalui beberapa tes. Dengan begitu, Gerbang Pan pun menguasai 70% pasar akademi. Hari ketiga pun tiba dan Xiaoyan pamit untuk beberapa hari ke hutan. Ia menyadari perkembangan Hujia dan Wu Hao sekarang berada di tingkat 9 Dadoshi dan itu akan menjadi keuntungan tambahan bagi Gerbang Pan. Xiaoyan pun segera berangkat dengan menggunakan sayap ungu menuju ke pedalaman hutan. Setelah lama mencari, akhirnya Xiaoyan terhenti di gunung dengan tebing yang curam. Jika seorang tidak memiliki sayap doki, maka dapat dipastikan tak akan dapat naik ke atas. Yao Lao tersenyum karena Xiaoyan mendapat tempat yang cukup bagus dan mereka pun pergi. Setelah itu Yao Lao memberitahukan Xiaoyan untuk memperhatikan proses pemurnian, tapi harus juga menjaga jarak ketika Yao Lao memurnikan pil. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk mengeluarkan bahan yang diperlukan. Segera Yao Lao pun mengeluarkan kuali hitam andalannya yang membuat Xiaoyan tersepona. Kuali Black Demon yang berperingkat surgawi dan memiliki kecerdasan serta spiritual tinggi. Yao Lao berkata bahwa Xiaoyan takkan dapat menggunakan kuali tersebut karena kualinya telah terisi dengan spiritual milik Yao Lao. Kelak Yao Lao akan menghapus jejak spiritual di kuali tersebut dan memberikannya kepada Xiaoyan setelah berhasil memiliki tubuh yang dapat menjadi rumah roh Yao Lao. Pemulihan pun segera dimulai dengan api putih yang masuk ke dalam kuali. Secara bertahap bahan-bahan obat pun dimasukkan dengan durasi yang sangat lama. 4 hari berlalu dengan Xiaoyan yang takjub memperhatikan Yao Lao, seorang Grandmaster dunia alkemis. Tak lama Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk menjauh dan ia pun segera terbang dari tempat tersebut. Sesaat setelah itu ledakan pun terjadi mengakibatkan cahaya biru melambung tinggi ke langit. Xiaoyan yang berada cukup jauh dapat merasakan tekanan energi yang sangat dahsyat keluar dari kuali. Di sisi lain terlihat tetua pertama menanyakan perkembangan Fallen Heart Flame di menara pelatihan. Tetua lain berkata semakin hari amukan Fallen Heart Flame semakin besar dan khawatir dalam waktu dekat akan segera meletus. Kemudian tetua pertama memerintahkan untuk segera menyebar informasi ke akademi luar mengenai hal tersebut dan jangan sampai bocor. Tetua khawatir dengan lepasnya Fallen Heart Flame akan mengundang alkemis terbaik di daerah Black Corner. Hal itu dikarenakan api surgawi bagi seorang alkemis adalah sesuatu hal yang sangat mereka inginkan. Tetua lain menanyakan siapakah yang tetua pertama maksud. Dengan berat tetua pertama menyebutkan nama kaisar obat Han Feng. Sebagai seorang alkemis, Han Feng memang bukanlah tandingan bagi Akademi Jianan. Namun, yang ditakutkan adalah relasi dari Han Feng sendiri. Seorang alkemis tingkat 6 pasti akan sangat disegani dimanapun ia berada dan pasti dengan mudah Han Feng meminta bantuan orang kuat untuk menyerang akademi. Tetua pertama lanjut berkata, terlebih Han Feng sudah memiliki api surgawi di tangannya. Tetua lain pun terkejut mengetahui apa yang baru dikatakan oleh tetua pertama. Selain itu, tetua pertama menjelaskan untuk memperhitungkan guru Han Feng yang bernama Yao Chen, seorang Grandmaster alkemis di benua. Dikabarkan Yao Chen telah jatuh akibat pemurnian yang gagal dan rumor mengatakan ia mewariskan api surgawi kepada Han Feng. Seorang tetua menggelengkan kepala tak percaya seorang Grandmaster mati dengan kegagalan pemurnian obat. Tetua pertama juga menjelaskan bahwa ada satu rumor yang berkata Han Feng lah yang membunuh Yao Chen demi mendapatkan api surgawi.
Berbicara mengenai api surgawi, tetua pertama menanyakan perkembangan bocah pemilik api surgawi yakni Xiaoyan. Tetua lain pun menjelaskan semua tentang Xiaoyan kepada tetua pertama yang membuatnya terkejut. Tetua lanjut menekankan untuk memberi Xiaoyan kebebasan terhadap apa yang ia ingin lakukan. Setelah itu, tetua pun memerintahkan untuk segera menjalankan tugas dan saat hendak pergi, tetua melihat kilatan biru menembus langit di kejauhan. Ia jelas tahu bahwa itu adalah energi yang diakibatkan dari pemulihan pil tingkat 6. Ia pun bertanya-tanya siapakah orang di akademi yang dapat memurnikan pil tingkat ini, kemudian pergi untuk mencari tahu yang terjadi. Di sisi lain, wilayah Black Corner Region, ternyata Han Feng dengan spiritual yang kuat dapat merasakan adanya pemurnian pil tingkat 6 di hutan Akademi Jianan. Ia mengira bahwa itu adalah tetua Hao yang berhasil sampai ke tingkat 6. Ia bermaksud untuk pergi, namun hal itu jelas sangat beresiko dan memilih untuk tinggal. Kembali ke cahaya biru yang semakin lama menyusut dan suasana perlahan mulai tenang. Xiaoyan pun segera menghampiri Yao Lao dan melihat kelelahan di wajahnya. Xiaoyan segera meminta Yao Lao untuk masuk ke dalam cincin dan beristri jahat. Yao Lao hanya tersenyum mengingat baru kali ini ia memurnikan pil tingkat 6 dengan waktu yang sangat lama. Hal itu dikarenakan tubuh spiritual yang tak cukup kuat untuk mengeluarkan semua kemampuan Yao Lao. Sebelum beristri hajat, Yao Lao meminta Xiaoyan untuk memasukkan pil ke dalam botol giok. Xiaoyan pun menurutinya, namun saat hendak diambil, pil menghindar pergi ke samping Yao Lao. Xiaoyan terkejut dan menyadari bahwa pil tingkat 6 memiliki kecerdasan sendiri dan sulit untuk dikendalikan. Yao Lao pun hanya tersenyum. Kemudian dengan ayunan tangannya, pil pun masuk ke dalam botol giok. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana dengan pil tingkat 7 dan 8, pasti kecerdasannya melebihi pil tingkat 6. Yao Lao mengangguk lalu berkata bahkan pil tingkat 9 dapat mengambil wujud seperti manusia. Xiaoyan hanya melotot dan tak lama Yao Lao pun beristri jahat. Setelah itu Xiaoyan pun turun dari atas bukit, kemudian Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk segera bersembunyi karena ada aura kuat yang mendekat. Xiaoyan pun melesat ke semak-semak didukung dengan spiritual Yao Lao untuk menyamarkan aura Xiaoyan. Tak lama muncul sosok berjenggot putih di atas mereka sambil memperhatikan sekitar. Ia mencari sumber ledakan akibat pemurnian pil tingkat 6. Setelah cukup lama, akhirnya sosok tersebut pun pergi. Xiaoyan menyadari bahwa itu pasti salah seorang tetua dan melihat dari kekuatannya yang jauh melebihi tetua lain, dapat dipastikan ia adalah kepala sekolah atau mungkin tetua pertama. Xiaoyan pun bergegas keluar namun ditahan Yao Lao yang masih memintanya untuk tetap bersembunyi. Tak lama, benar saja sosok tua itu datang lagi memastikan apakah ada yang bersembunyi atau tidak. Setelah agak lama tidak melihat adanya pergerakan, sosok tua pun segera pergi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, barulah Xiaoyan merasa lega dan bergegas keluar dari semak-semak. Xiaoyan pun berdiam diri selama setengah hari menunggu kondisi menjadi kondusif sebelum akhirnya terbang menuju akademi. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di pavilion dan saat membuka pintu, ia terkejut melihat gadis kecil yang ternyata Ziyan telah menunggu kedatangannya. Ia pun segera menghampiri Xiaoyan dan berkata bahwa ia telah menghabiskan semua pil yang dibuat Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum lalu berjalan menuju aula dan bertemu dengan yang lainnya. Hujia dengan nada kesal bertanya siapakah gadis kecil tersebut. Ia memaksa masuk dan ingin bertemu dengan Xiaoyan. Ia hanya duduk sepanjang hari setelah diberitahu bahwa Xiaoyan sedang dalam pelatihan dan membuat Hujia kesal. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata untung saja kalian tidak menggunakan kekerasan untuk mengusirnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa memang tubuhnya terlihat mungil dan lucu, namun jika masalah bertarung, dapat dipastikan tidak ada siswa yang sanggup melawan di seluruh akademi ini. Wu Hao dan Hujia bertukar tatapan cengok mendengar perkataan Xiaoyan, namun tidak dengan Sun Er yang memang memiliki sensitivitas tinggi. Setelah itu, Ziyan mengeluarkan 3 paket bahan obat yang dititipkan tetua Liu untuk memurnikan Dragon Strength Pill. Xiaoyan pun segera memasukkan bahan tersebut ke cincin penyimpanannya. Kemudian Ziyan lanjut mengeluarkan bahan obat langka yakni Fire Spirit Root yang ia dapat di kedalaman hutan. Xiaoyan terkejut dan bertanya bagaimana cara Ziyan menemukan bahan obat tersebut.
Zian menjawab bahwa ia hanya menggunakan nalurinya dan merasakan keberadaan bahan obat di sekelilingnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan sangat tertarik karena dengan kemampuan Zian, ia akan mudah untuk mencari bahan obat langka yang ia butuhkan. Kemudian Xiaoyan pun membuat kesepakatan dengan Zian yang harus ikut bersama Xiaoyan untuk mencari bahan obat langka setelah Xiaoyan memurnikan bahan obat untuk ia makan. Zian pun setuju dengan syarat ia hanya menunjukkan lokasi dan tidak bertanggung jawab dengan binatang ajaib yang mungkin menjaga bahan obat tersebut. Mereka pun telah mencapai kesepakatan dan Xiaoyan segera pergi untuk beristirahat. Pada malam harinya, Sun Er bertemu dengan Yingling yang membawa kabar dari klannya. Ia berkata bahwa kabar hilangnya ayah Xiaoyan telah sampai ke klan dan dengan begitu kemungkinan keberadaan Giok pun menghilang. Oleh karena itu, Yingling diperintahkan untuk memberitahu Sun Er agar segera kembali ke klan mengingat tugasnya yang tidak berhasil dan banyaknya keluhan di dalam klan. Sun Er diminta kembali dalam waktu 1 bulan dan jika menolak maka ketua klan akan mengirim beberapa orang ke akademi. Sun Er hanya terdiam dan menyadari jika mereka datang dapat dipastikan akan terjadi bentrokan dengan Xiaoyan. Sun Er pun lanjut mengangguk sebelum akhirnya Ling Ying pamit undur diri. Keesokan harinya, energi Xiaoyan pun telah pulih. Kemudian ia lanjut memurnikan pil untuk Zian. Setelah selesai, Xiaoyan tidak langsung memurnikan Dragon Strength Pill karena tetua Liu tidak memberi batas waktu dalam penyelesaian. Ia pun keluar kamar dan segera disambut Zian yang telah menunggu. Xiaoyan merasa lucu dan segera melemparkan botol giok berisi pil yang langsung ditangkap Zian. Kemudian Zian pun berlari ke pojokan untuk menikmati pil dengan tenang. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao yang berada di sana pun hanya tertegun melihat kelakuan dari Zian dan tak lama pintu terbuka dengan teriakan dari Lin Yan. Ia senang melihat Xiaoyan telah kembali kemudian menceritakan kebosanannya di arena pertempuran. Dengan sombong ia berkata selama beberapa hari tak ada yang bisa mengalahkannya. Tak lama tatapannya melirik ke seorang gadis kecil dan menanyakan siapakah gadis tersebut kepada Xiaoyan. Setelah memperhatikan, Lin Yan seketika menjadi pucat dan temboloknya seketika mengering. Keringat dingin segera muncul dibarengi dengan rasa takut yang luar biasa sambil perlahan menghampiri Xiaoyan. Ia bertanya mengapa Brute Force Queen ada di sini. Ia lanjut menanyakan keadaan mereka apakah baik-baik saja. Xiaoyan dan yang lain menjawab bahwa mereka baik-baik saja sambil merasa kebingungan. Tak lama Zian selesai memakan pil dan segera pergi sambil berkata jika ada masalah yang mengganggu Xiaoyan, maka ia akan turun tangan untuk menghajar pengacau tersebut. Setelah Zian menghilang dari pandangan, Lin Yan buru-buru menanyakan apa yang terjadi. Ia tak menyangka orang terkuat pertama di strong ranking dapat berperilaku sebaik itu kepada Xiaoyan. Tak lama setelah itu pintu diketuk dan Atai segera masuk kemudian menyampaikan kabar. Atai berkata ketika ia mengambil cuti untuk ke akademi luar, ia bertemu seseorang yang menanyakan tentang Xiaoyan. Atai pun berkata bahwa Xiaoyan adalah ketua fraksi Gerbang Pan sementara Atai adalah anggotanya. Kemudian Atai dimintai tolong untuk menyampaikan pesan agar Xiaoyan segera pergi ke akademi luar secepatnya. Xiaoyan pun kebingungan dan menanyakan siapakah identitas orang tersebut. Atai menjawab, orang itu mengaku kakak sepupu Xiaoyan yang bernama Xiao Yu. Xiaoyan seketika kaget karena mengenal karakter dari Xiao Yu yang tak mungkin mengganggu Xiaoyan jika tidak ada hal yang penting. Xiaoyan sedikit gelisah dan khawatir akan ada masalah mengenai klan Xiao, begitu pula Sun Er yang merasakan kegelisahannya. Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi diikuti dengan Sun Er dan yang lainnya termasuk juga dengan Lin Yan. Sesampainya di perbatasan hutan, ia dihentikan sosok tua dan berkata jika ingin keluar maka harus memiliki surat izin. Xiaoyan menatap sosok tua tersebut yang ternyata adalah tetua Su yang pernah bertemu dengannya. Ia segera memberi hormat dan seketika tetua Su mengingat wajah di hadapannya adalah Xiaoyan. Tetua Su langsung bersikap ramah dan menanyakan apa yang akan Xiaoyan lakukan di sana. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa ia ada urusan mendadak yang sangat penting hingga harus segera pergi ke akademi luar. Tetua Su mengingat jelas perkataan tetua pertama yang memerintahkan seluruh tetua untuk mengizinkan apa yang ingin dilakukan. Xiaoyan pun segera memberi izin. Terlebih tetua Su menyadari bahwa Xiaoyan merupakan alkemis tingkat 5 yang disegani. Xiaoyan pun berterima kasih dan berkata akan membalas kebaikan tetua Su di masa depan. Kemudian mereka pun pergi dengan menaiki Griffin.
Lin Yan merasa iri karena selama ini ia berhadapan dengan tetua Su tak pernah sedikit pun melihat senyum di wajah orang tua tersebut. Sampai saat ini mereka hanya mengetahui bahwa perilaku baik semua tetua hanya karena Xiaoyan merupakan alkemis tingkat 5 yang keberadaannya akan sangat disegani dimanapun ia berada. Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi luar, kemudian bergegas menuju kediaman instruktur Rowling. Mereka pun segera menanyakan keberadaan Xiaoyu kepada Rowling, dan tak lama Xiaoyu pun keluar. Terlihat kesedihan mendalam dan dendam dipancarkan dalam mata merah yang tergenang sedikit air. Xiaoyan pun menghampiri Xiaoyu dan menanyakan apakah yang telah terjadi. Xiaoyu menarik nafas dalam, mengumpulkan tenaga, kemudian mengajak Xiaoyan masuk ke ruangan. Ketika sampai, Xiaoyan terkejut melihat kakak sepupu keduanya dari tentara bayaran Baja Gurun bernama Xiaoli yang tergeletak lemah. Xiaoyan seketika emosi dan kemarahan segera terasa di ruangan yang membuat Lin Yan sekalipun takut karena baru merasakan Xiaoyan yang sangat marah. Kemudian Xiaoyan menanyakan bukankah Xiaoli berada di Jiama dan mengapa ia berada di Akademi Jianan. Xiaoyu berkata bahwa 2 hari lalu tiba-tiba Xiaoli muncul di gerbang akademi dan meminta seseorang untuk memanggil Xiaoyu. Setelah bertemu, Xiaoli hanya mengucapkan bahwa telah terjadi sesuatu pada klan Xiao kemudian jatuh pingsan. Xiaoyan semakin marah dan tanpa sadar energi besar keluar dari tubuhnya. Sun Er pun segera menenangkan Xiaoyan yang langsung berpikir bahwa ini adalah ulah dari Misty Cloud. Xiaoyan segera memeriksa keadaan Xiaoli yang memang mengalami luka dalam cukup parah, kemudian memasukkan pil ke dalam mulutnya. Tak lama Xiaoli pun batuk dan bangun, kemudian Xiaoyan menghampirinya. Ia berkata setelah 3 bulan lamanya, jika bukan karena binatang ajaib yang membawanya, pasti ia akan sampai dalam waktu 1 tahun ke Akademi Jianan. Xiaoyan pun segera menanyakan apa yang terjadi dengan kakak pertama dan klan Xiao kepada Xiaoli. Seketika wajahnya menjadi muram dan dipenuhi dendam serta kesedihan. Xiaoyan lanjut bertanya apakah tindakan ini adalah ulah dari Misty Cloud. Setelah menarik nafas, ia bercerita bahwa semuanya aman setelah 2 bulan kepergian Xiaoyan ke Jianan. Namun semua berubah pada malam perayaan bulanan yang seketika menjadi pesta darah. Walaupun mereka menyembunyikan identitas, tapi aura pedang metode ki unik mereka tak dapat disembunyikan. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya mendengar kekejian dari Misty Cloud terhadap klan Xiao. Kemudian Xiaoli lanjut berkata sepertinya ada hal lain di balik mereka yang ikut dalam pembantaian klan Xiao. Mereka seperti sekelompok bayangan dengan serangan rantai hitam aneh yang tidak dapat diblokir bahkan mampu menembus Douki. Xiaoyan seketika menyadari dari kata bayangan hitam dan rantai logam yang merujuk kepada sekte aula jiwa atau Hall of Soul. Xiaoyan pun bertanya-tanya mengapa mereka menyerang klan Xiao yang tak ada hubungannya dengan mereka. Xiaoli lanjut berkata bahwa ia dan kakak pertama dipesankan oleh tetua untuk memberitahu Xiaoyan agar menjaga giok peninggalan klan Xiao. Seketika Xiaoyan terdiam dan terfikir bahwa incaran mereka adalah Toushi Ancient God Jet di tangan Xiaoyan. Setelah sedikit bercerita, Xiaoyan pun bernafsu untuk pergi segera melampiaskan kemarahannya ke Misty Cloud, namun dilarang Xiaoli. Kemudian Xiaoli lanjut bercerita bahwa mereka dikejar sepanjang jalan menuju ke Jianan. Beruntung bala bantuan datang. Bala bantuan? Tanya Xiaoyan sambil terkejut. Xiaoli menjelaskan ketika di kedalaman hutan tiba-tiba mereka datang dan menghalau pasukan Misty Cloud. Salah seorang yang juga Xiaoyan kenal dan ia adalah orang yang pernah ikut bersama Xiaoyan. Seketika Xiaoyan menyadari dan teringat rambut putih dengan hawa dingin es yang merupakan ciri khas dari Hai Bodong. Selain itu, kakak pertama yang terluka juga dibawa ke klan primer bersama anggota lain yang selamat. Xiaoli juga dipinjamkan binatang terbang ajaib dari klan primer dan berhasil sampai ke Jianan. Dalam perjalanan, pada saat di Black Corner, ia juga mendapat beberapa luka karena memang tempat tersebut sangat kacau dan beruntung Xiaoli dapat selamat. Xiaoli berkata untuk saat ini lebih baik Xiaoyan berfokus meningkatkan kekuatannya untuk membalas dendam. Hal itu dikarenakan Xiaoyan adalah harapan mereka satu-satunya untuk menjaga klan Xiao dari setiap ancaman.
Jika kembali pada saat ini, maka hasil yang didapat Xiaoyan akan sia-sia mengingat kekuatan Misty Cloud dan klan di belakangnya. Xiaoyan pun hanya tertegun kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di akademi luar. Ia memurnikan beberapa pil penyembuhan untuk Xiaoli selama beberapa hari di sana. Setelah itu, Xiaoyan menanyakan mengenai aula jiwa kepada Sun Er dan Sun Er pun terkejut ketika Xiaoyan mengetahui nama tersebut. Sun Er terdiam sejenak kemudian menceritakan semua yang ia tahu mengenai giok dan aula jiwa. Ia berkata giok yang ada di tangan Xiaoyan adalah salah satu kunci dan sisanya dimiliki aula jiwa dan klan Sun Er. Pada zaman dulu, aula jiwa pernah terlibat pertempuran dengan klan Sun Er memperebutkan serpihan giok namun berhasil dikalahkan oleh klan Sun Er. Pada saat itu, klan Sun Er tidak menemukan keberadaan giok pasca pertempuran tersebut dan setelah itu mereka bersembunyi entah di mana. Xiaoyan pun termenung memikirkan semua perkataan Sun Er. Kemudian Sun Er meminta Xiaoyan sekali lagi untuk merahasiakan keberadaan giok di tangannya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan Xiaoli telah kembali pulih. Ia pun yang memang memiliki kepribadian barbar berniat untuk pergi ke wilayah Black Corner. Xiaoyan yang semula melarang akhirnya mengizinkan dan memberikan pil Dragon Strength yang ia sempurnakan semalam. Mengingat Tetua Liu memberi 3 bahan, maka tidak akan menjadi masalah jika satu diberikan kepada Xiaoli. Selain itu, ia memberikan gulungan teknik terbang Do yang ia dapat ketika membunuh pemimpin junior Sekte Darah yakni Lightning Bat Skywings. Xiaoyan menyarankan untuk jangan sering menggunakan teknik terbang tersebut. Hal itu dikarenakan akan memakan doki yang cukup banyak, terlebih jika dilihat oleh orang-orang Black Corner kemungkinan menaikkan minat mereka untuk merebutnya. Xiaoyan juga menjelaskan cerita ia mendapatkan gulungan tersebut dengan membunuh pemimpin junior Sekte Darah. Ia menambahkan mungkin saja ketika orang dari Sekte Darah melihat teknik tersebut maka ia akan menyerang Xiaoli. Mendengar hal itu, Xiaoli hanya tersenyum dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir mengingat Xiaoli sudah berada di tingkat Dadoushi. Sebelum itu, ternyata Sun Er telah memberikan 2 gulungan yakni metode Qi jenis kilat dan teknik Do. Jika keduanya digunakan secara bersamaan, maka akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Xiaoyan pun tersenyum sambil melihat Sun Er yang sangat murah hati kemudian memberikan beberapa pil untuk Xiaoli. Selain itu, ia juga memberikan cincin penyimpanan hitam yang diisi dengan Bone Chilling Flame milik Yao Lao yang berfungsi untuk menyerang ketika orang mengambil paksa dari tangan Xiaoli. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan yang telah lega pun dapat kembali ke akademi sementara Xiaoli berangkat menuju ke Black Corner Region.